Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bi fadlillahi rahmatihi wa ihsanihi. Kita bersyukur yang di siang ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Kita masuk pada ayat kedua dalam surat Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini masih sifat dari lillahi, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Rabbil Alamin, yang Allah Ar-Rahman, yang Allah Ar-Rahim. Ayat yang setelahnya demikian pula, yang Allah Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua nama Allah yang diambil dari sifat Ar-Rahmah, diambil dari Ar-Rahmah dan Ar-Rahman dengan wazan fa'lan lebih dalam maknanya daripada Ar-Rahim. Nah, yang dengan wazan fa'lan itu lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas maknanya. Baik. Ar-Rahman tadi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung pada dua nama Allah tersebut sifat Allah Ar-Rahmah, sifat Allah Ar-Rahmah. Nah, semua nama-nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Tidak semua sifat Allah diambil darinya nama. Di sini Ar-Rahman yang maha melimpah rahmatnya, Ar-Rahim demikian pula. Sedangkan sifat Allah adalah kasih sayang. Sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang, sifat rahmat. Nah, bedakan antara nama dan sifatnya. Ar-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luas, mencakup segala sesuatu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmatmu mencakup segala sesuatu dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Rahmatmu, kasih sayangmu mencakup segala sesuatu. Berarti tidak ada di alam semesta ini yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Semua, apapun itu, mereka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan di dalam tafsir sini, Nabbi ibadi anni
anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku Maha Pengampun, aku Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahmatnya jauh lebih banyak di dalam Al-Qur'an daripada murkanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekekalan neraka atau kekekalan surga jauh lebih banyak daripada kekekalan neraka. Kekekalan neraka hanya 4 atau 5 ayat di dalam Al-Qur'an, berbeda dengan kekekalan surga. Allah Subhanahu wa taala sebut berbagai macam nikmat-nikmat surga. Ya. Menunjukkan rahmatnya Allah. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sekalipun kafir, ketika dia dimatikan pada umur-umur yang sudah ditetapkan untuk mereka, itulah rahmat Allah untuk mereka. Ketika mereka bertambah atau ketika mereka ditambah saja 1 detik atau beberapa saat dari umur mereka, maka azab Allah untuk mereka lebih daripada apa yang sudah Allah tetapkan untuk mereka. Jadi sekalipun kafir, ya, dimatikan mereka dalam keadaan kekufurannya, dalam keadaan kesyirikannya, kemunafikannya, itu pun adalah keadilan Allah untuk mereka. Dan di antara rahmat Allah untuk mereka, diwafatkan di umur 80, mungkin di umur 90 tahun, di umur 100 tahun. Ketika bertambah 1 hari saja, ketika bertambah 1 detik saja, semakin berat azab yang akan mereka dapatkan. Sebagaimana tadi disampaikan, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Tidak mengapa bagi seorang yang beriman dan beramal soleh atas apa yang mereka makan. Tidak berdosa seorang mukmin memanfaatkan fasilitas yang ada di dunia ini, berbeda dengan seorang kafir. Apapun yang mereka manfaatkan di dunia ini, dari oksigen yang mereka hirup, makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum, sebagai azab untuk mereka. Berdosa mereka diazab. Wa anal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Dan sesungguhnya bumi ini Allah Subhanahu wa taala wariskan untuk hamba-hambanya yang saleh. Ya. Dimanfaatkan hendaknya fasilitas dunia ini untuk ketaatan kepada Allah, bukan justru untuk menentang Allah, bukan untuk mengingkari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kufrun nikmat. Baik. Nah, seperti yang dikatakan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau didatangi oleh seorang pedagang minyak Yahudi, ya, berkata seorang Yahudi ini, Nabi kalian berkata kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar, Nabi kalian berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Sepertinya terbalik. Lihat keadaanmu sekarang. Engkau seorang yang diagungkan di Mesir ini sebagai hakim agung, dengan pengawalan, dengan harta melimpah. Sedangkan aku seorang pedagang minyak yang lusuh pakaianku, miskin keadaan. Sepertinya terbalik apa yang dikatakan oleh Nabi kalian. Dunia ini penjara bagi kami dan surga bagi kalian. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab apa yang dikatakan oleh Yahudi tadi, apapun kenikmatan dunia bagi seorang mukmin itu adalah penjara bandingannya dengan surga.
apapun kenikmatan dunia ini, sekalipun seorang memiliki istana megah, mobil-mobil mewah, harta melimpah, bandingannya dengan surga itu hanyalah fasilitas penjara. Dan menderita apapun seorang kafir di dunia ini, dengan sakitnya, dengan cacatnya, dengan kemiskinannya, ya, dengan kepayahan urusan-urusannya, itu bandingannya dengan neraka adalah surga. Bandingannya dengan neraka Allah adalah surga. Baik. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana telah disampaikan, hanya satu rahmat Allah yang Allah berikan untuk alam semesta ini di dunia ini. Ya, untuk alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala masih tunda 99 rahmatnya di akhirat nanti sampai seorang kafir merasa dia pun akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, ya, ada sebagian pendapat para ulama yang jelas dhaif, yang jelas lemah, ya, dijabarkan kelemahan pendapat tersebut oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam kitab Kashful Astar, menyingkap tabir bagi mereka yang berpendapat fana unnar, neraka itu fana. Neraka itu fana. Maksudnya, mereka para penghuni neraka sekalipun kafirnya, musyriknya, pun masih ada kesempatan mereka untuk mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya rahmat Allah itu. Inna rahmati wasi'at ghadabi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Sekalipun mereka para penghuni neraka sudah dibakar di dalam neraka, ada suatu waktu di mana mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini dhaif. Ya, dan ini dhaif. Disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam kitab Kashful Astar, yang sebelumnya diberi juga pendahuluan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, tentang penjabaran fana unnar, pendapat neraka itu fana atau akan sirna, tidak kekal, ya, berbeda dengan surga kekal. Baik. Karena tadi luasnya rahmat Allah. Baik. Penjagaan dari Allah, qul may yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang menjaga kalian di sepanjang siang dan sepanjang malam selain Rahman? Di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah menyebutkan penjagaan itu bentuk dari rahmannya Allah, bentuk dari rahmat dari rahmannya Allah. Qul may yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Katakan kepada mereka, siapa yang menjaga kalian di sepanjang malam dan sepanjang siang selain Rahman? Banyak virus-virus jahat, bakteri, ya, kumannya, serangganya, binatang berbisanya, binatang buasnya, manusia dan jin jahatnya. Banyak makhluk-makhluk jahat, min syarri ma khalaq. Ya, kejahatan apapun yang tercipta. Dari angin yang membawa keburukan, dabur, angin barat, kalau tidak salah ya, angin barat atau angin selatan, adalah membawa keburukan. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Qul may yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Kemudian seseorang yang dia berkendara, ya, seseorang yang dia berkendara disunahkan untuk mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menaklukkan kendaraan ini yang sebelumnya kita tidak bisa menaklukkannya.
yang sebelumnya kita tidak bisa mengendarainya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seekor kuda, unta, ya, atau mobil, motor bisa kita kendarai. Yang sebelumnya tidak bisa itu dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala yang mentaskhir, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang menaklukkan itu semua untuk manusia. Nah, luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau melihat bagaimana rahmat Allah, lihatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu, nama Ar-Rahman hanya khusus untuk Allah. Ya nggak boleh ya seseorang yang punya nama Abdurrahman dipanggil Rahman, Rahman. Ya, nama Ar-Rahman khusus untuk Allah, tidak boleh makhluk memilikinya. Ya, seseorang dikatakan Abdurrahman atau Amatur Rahman. Ya, tidak boleh bernama dengan Rahman atau Rahman. Baik. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk para makhluk. Ar-Rahim adalah limpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih kepada hamba-hambanya yang taat. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin rahimah. Jadi seorang mukmin, seorang muslim, dia mendapatkan limpahan nikmat atau rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Sangat banyak. Ya, penjagaan, bagaimana tempo, tenggang waktu yang Allah, kesempatan yang Allah kasih untuk kembali kepada Allah setelah dia bergelimang dalam maksiat. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Andaikan Allah langsung mengadab setiap kezaliman yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka tidak tersisa lagi satu makhluk hidup pun sekarang ini. Tidak akan lagi berlisan seseorang apabila Allah langsung mengadab setiap dosa lisan, mencela, menggibah, berdusta, namimah, ya, yang dianggap sepele, dianggap enteng oleh banyak manusia, bahkan dari kalangan kaum muslimin sekalipun. Ya, sahabat Nabi saja karena melakukan namimah menjadi sebab dia terkena azab kubur. Sahabat Nabi menjadi sebab terkena azab kubur, padahal sholat di belakang Nabi, berjihad dengan Nabi, melakukan amal ibadah dengan Nabi. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas kepada seorang mukmin, kemudian tambahan limpahan nikmat hidayah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nikmat hidayah untuk menunaikan ibadah. Nikmat hidayatul iman yang tidak ada yang sama setiap muslim tingkatan iman mereka dalam hati-hati mereka. Tidak ada yang sama. Sekalipun seseorang atau sekalipun anak-anak belajar di satu kelas dengan jenjang yang sama terus sampai perguruan tinggi, tidak ada yang sama ilmu yang mereka dapatkan atau ilmu yang mereka tangkap dari guru-guru mereka. Gak ada yang sama. Dijelaskan oleh guru yang sama, dengan penjabaran yang sama, di waktu yang sama. Ya. Tetapi daya tangkap mereka semua berbeda-beda. Apa yang mereka ingat pun berbeda-beda. Apa yang mereka kemudian jadikan itu sebagai iman, keyakinan, tidak ada yang sama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tingkatan iman pada kaum muslimin adalah sejumlah muslim yang ada. Di akhir Madarijus Salikin dikatakan demikian oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, dengan itu maka Rahim
Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin ya melimpah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dari rahimnya Allah kepada orang-orang yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dan Ar-Rahim boleh manusia untuk memilikinya, Pak Rahim misalnya, boleh memberikan nama Rahim, boleh. Berbeda dengan Rahman. Allah Subhanahu wa taala menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memberi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dengan Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, kalimat rauf, kalimat rahim. Jadi di sana ada beberapa nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Di antaranya adalah Allah, Ar-Rahman, Al-Mutakabbir, Al-Ilah, Ar-Rabb, ya. Al-Ilah, Ar-Rabb, dan nah, beberapa nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Oke. Di sana ada nama-nama Allah yang boleh dimiliki oleh makhluk seperti Aziz, seperti Karim, seperti Rahim, ya, boleh makhluk untuk memilikinya. Sedangkan Rahman tidak boleh. Nah, ini hukum ya. Dan apa yang bisa kita amalkan dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa yang bisa kita amalkan dari ayat kedua di surat Al-Fatihah ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Seorang muslim, dia sama sekali tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa dia, apapun yang pernah bahkan dia lakukan dari berbagai macam bentuk kezaliman, dari segala macam bentuk dosa dan maksiat. La tai'asu min rahmatil, la tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, dan tidaklah mereka yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka itu orang kafir. Kenapa kafir? Karena mereka mengkufuri nama Allah Ar-Rahman, mereka mengkufuri nama Allah Ar-Rahim, mereka mengkufuri nama Allah Al-Ghaffar, mereka mengkufuri nama Allah Al-Muhsin. Ya, itu dikufuri. Orang yang sudah berputus asa dari rahmat Allah, banyak nama Allah yang dikufuri. Belum lagi banyak ayat-ayat Allah mereka kufuri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Di surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, para pendosa, jangan kalian sedikit pun berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya aku mengampuni segala macam bentuk dosa." Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kemudian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan dosa di setiap siang, setiap malam, dan aku mengampuni segala macam bentuk dosa. Ya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kalian ampunan kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kalian. Ya, dan ini banyak yang sudah terjerat dengan jerat-jerat iblis. Ya, bagaimana seorang muslim yang dia bergelimang dengan dosa sampai dia berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, sehingga tidak lagi mereka untuk menjalankan perintah Allah. Sholat nggak mau lagi, ya, nggak mau lagi puasa Ramadan, tidak mau, karena mereka sudah putus asa. Untuk apa juga, pasti sudah neraka saya. Ya, sudah terlanjur, sudah kadung, tos kapameng. Sudah terlanjur katanya. Sudah nggak ada lagi harapan. Nah, orang yang ini yang sebenarnya diingatkan oleh iblis, bagaimana seorang muslim dia berputus asa dari rahmat Allah. Yang kita pun tidak boleh juga merasa aman dari makar Allah. Sudah surga saya mah, sudah pasti dihisap mudah saya mah, sudah pasti soleh, nanti dikasih lembaran amal juga di tangan kanan, diperberat timbangan amal. Satu amal ibadah yang sudah kita lakukan ini harus ada kekhawatiran pada diri kita,
itu semua tidak diterima oleh Allah. Ya, tidak ada kepastian. Bahkan Abdullah ibn Umar, tidak ada kepastian amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, andaikan aku tahu satu kali sujudku diterima oleh Allah, aku berharap mati pada saat itu juga. Andaikan aku tahu satu kali sujudku diterima oleh Allah, maka aku berharap mati pada saat itu juga. Ya, karena Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa saja. Pada saat itu dia sudah tergolong menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah ada amalan yang diterima oleh Allah, berarti dia sudah tergolong pada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan surga Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Innama u'iddat lil muttaqin, Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa. Baik. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, di antara yang bisa kita amalkan dengan ayat ini adalah tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berharap. Kita terus berharap. Ya, tidak boleh seseorang dia bersuudzon kepada Allah. Yang kedua, ya sama sebenarnya, bersuudzon kepada Allah. Dia merasa musibah yang Allah timpakan kepada dia sebagai bentuk azab, ya. Ini suudzon kepada Allah. Dia hendaknya berhusnudzon sebagai bentuk penggugur dosa, untuk meninggikan derajat, sekalipun dia tidak merasa, dia tidak boleh pernah merasa aman dan makhluk. Jadi pertengahan, ya, pertengahan. Muslim itu pertengahan di antara dua hal yang menghancurkan. Yang pertama merasa aman dari makar Allah, yang kedua dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apapun hajat kita, apapun keinginan kita, sampaikan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah. Semakin banyak kita berdoa, semakin Allah sayang kepada kita. Ya, doa itu membuka pintu rahmat Allah untuk seorang hamba. Semakin banyak dia berdoa, semakin Allah dekat dengan dia. Tetapi semakin seseorang dia jarang berdoa kepada, semakin Allah marah sama dia. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah kepadanya. Seakan-akan dia yastaghni 'anillah. Seakan-akan dia enggak butuh Allah. Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil husna. Siapa yang dia pelit, kemudian dia merasa cukup, dia merasa enggak perlu Allah, enggak perlu ilmu, enggak perlu iman, enggak perlu ikhwah, ya, dan dia mendustakan janji Allah, kami akan persulit seluruh urusan. Nah, jadi ini diantara yang bisa kita amalkan pada ayat kedua, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, tafadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan, Mas. Nah, ini juga diantara yang digunakan dalil oleh yang mengatakan neraka itu fana. Nah, tetapi ada jawabannya, Ana lupa ya, dijawab oleh Asy-Syaikh Al-Albani, kemudian oleh As-Sun'ani untuk ayat tersebut. Insyaallah nanti Ana lihat. Barakallahu. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fikum. Terus apa lagi? Nah, hmm. Hmm. Baik, jazakallah khair. Nah, jadi tadi jawabannya dari Ibrahim, mada mati samawati wal ard adalah mereka yang orang-orang yang akan keluar dari neraka. Ya, mereka yang tidak kekal di neraka dari kalangan kaum muslimin yang ada iman walaupun hanya sebesar biji debu,
ya mereka akan keluar dari neraka entah mendapatkan syafaat Nabi atau syafaat dari para malaikat, syafaat dari kaum mukminun. Setelah tidak ada lagi yang beri syafaat, Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan mereka dari neraka. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah di dalami lagi. Jazakallahu khairan Ibrahim. Barakallahu fiik. Fadhal, ada yang lain mungkin? Nah, andaikan orang tersebut dia mati sebelum Ramadan, maka dia menjadi penghuni neraka. Tapi karena dia mendapatkan Ramadan dan dia termasuk yang dipilih oleh Allah karena puasanya, karena sholat yang dia kerjakan, Allah bebaskan dia dari api neraka. Ya karena itu semakin banyak Ramadan yang dilalui seseorang dengan puasa, dengan qiyam, imanan, wahtisaban. Mudah-mudahan itu yang menjadi sebab Allah gugurkan dosa-dosa dia dan Allah tinggikan derajat dia. Ya sebagaimana dua orang dari Yaman yang masuk Islam bareng, hijrah bareng ke Nabi, yang satu giat ibadah, yang satu biasa saja, yang giat ibadah terbunuh di jalan Allah mati syahid, yang satu biasa saja ibadahnya dan meninggal dalam keadaan sakit setahun kemudian. Yang meninggal dalam keadaan sakit ini lebih tinggi, lebih duluan masuk surga, lebih tinggi derajatnya di surga daripada temannya mati syahid. Para sahabat terheran-heran, apa yang kalian herankan, kata Rasulullah SAW, bukankah temannya itu dia mendapatkan 1 tahun, banyak sholat yang dia kerjakan, dan dia mendapatkan Ramadan. Nah, jadi Ramadan sebagai penggugur dosa, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan sebagai penggugur dosa di antara keduanya. Nah, jadi ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih di setiap malam Ramadan yang Allah merdekakan mereka dari api neraka. Yang apabila dia mati sebelum Ramadan ketetapannya, dia jelas penghuni neraka. Nah, dan semua kembali ke masyiatullah. Gitu ya. Karena itu kita berdoa terus termasuk di antara hamba-hambanya yang dimerdekakan dari api neraka. Allahumma atiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah leher-leher kami atau diri-diri kami dari api neraka. Barakallahu fikum. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan insyaallah. Kita lanjutkan besok atau nanti malam ba'dal isya ya. Manfaatkan waktu siang ini dengan istirahat yang insyaallah malam nanti yassarallah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan salat ba'dal isya atau setelah dars langsung insyaallah. Subhanakallah